Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Rahayu dengan nomor BP 2101162005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi dari evaluasi keamanan sistem informasi. Sumber lubang informasi yaitu yang biasa disebut dengan security hole dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu design flaw, salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan. Yang pertama yaitu adalah salah desain. Lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi, akan tetapi apabila terjadi kesalahan akan sangat sulit diperbaiki. Akibat desain yang salah, walaupun diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap terlihat. Contoh dari kesalahan desain yaitu urutan desain dari paket TCP atau IP. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah implementasi. Kesalahan implementasi ini sering terjadi karena para programmer sering melakukan sebuah implementasi secara terburu-buru, sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya, saat melakukan testing tidak berhasil. Yang ketiga yaitu salah konfigurasi. Meskipun seorang programmer melakukan implementasi sebuah programnya dengan baik, masih terdapat sebuah kesalahan lubang keamanan dikarenakan kesalahan pada saat melakukan konfigurasi. Contohnya yaitu sebuah data yang mestinya dapat diubah oleh seorang pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Yang keempat yaitu merupakan menggunakan program atau sistem yang salah. Ini dapat juga terjadi pada lubang keamanan sebuah sistem akibat dari kesalahan sistem yang sangat fatal. Contohnya, seorang pengguna menghapus sebuah data pada sistem tanpa tahu mengembalikan sebuah data tersebut. Akibatnya, data yang terhapus tidak akan lagi dapat dikembalikan. Selanjutnya yaitu penguji keamanan sistem. Security testing adalah jenis pengujian sebuah perangkat lunak yang dilakukan untuk mengidentifikasi keretakan serta memastikan bahwa data dan sumber daya dari sistem di dalamnya sudah terlindungi dengan baik dari para penyusup atau peretas. Dalam melakukan testing sistem, yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah network security, yaitu mencari keretakan pada sebuah jaringan. Yang kedua, sistem software security, yaitu menilai tingkat kelemahan berbagai perangkat lunak tempat sebuah aplikasi bekerja. Yang ketiga yaitu client-side application security, yang merupakan mendeteksi keretakan pada sebuah sistem komputer atau pengguna. Yang keempat adalah server-side application security, yaitu untuk memastikan bahwa server memiliki keamanan yang kuat untuk memblokir beberapa gangguan dan ancaman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis security testing. Yang pertama adalah penetrating testing, yaitu melakukan simulasi dengan serangan cyber terhadap sebuah sistem yang akan diujikan. Yang kedua yaitu vulnerability assessment, yaitu melakukan identifikasi, evaluasi, dan klasifikasi tingkat kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer. Selanjutnya yang ketiga adalah security scanning. Jenis pengujian ini dilakukan dengan cara pemindaian untuk menemukan keretakan pada keamanan sebuah file. Selanjutnya yang ketiga adalah risk assessment, yaitu mengelompokkan resiko yang akan dihadapi oleh sebuah file atau sistem. Yang keempat, security auditing, yaitu menilai dan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan pada sebuah sistem. Selanjutnya adalah ethical hacking, yaitu melakukan pengujian dengan cara meretas program yang telah dibuat tadi sehingga mengetahui di mana letak kekurangan dari sebuah program yang dibuat. Selanjutnya adalah posture assessment, yaitu meningkatkan keamanan dan kemampuan manajemen risiko pada perusahaan. Yang ketujuh adalah security auditing, yaitu menilai dan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan pada sebuah sistem. Yang kedelapan yaitu ethical hacking, yaitu melakukan pengujian dengan cara meretas program yang telah dibuat tadi sehingga mengetahui di mana letak kekurangan dari sebuah program yang dibuat. Selanjutnya adalah probing service. Probing service adalah suatu tindakan yang dilakukan cracker untuk melakukan pengintaian, yaitu dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat service-service apa saja yang tersedia di sistem.
Tujuan probing adalah meneliti kemungkinan-kemungkinan kelemahan dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatan melalui port yang terbuka. Penyebab probing yang pertama yaitu adalah kelemahan sistem dan ketidakmengertian dari pemilik atau pengguna. Untuk pencegahan probingnya yaitu yang pertama dapat dilakukan yaitu Secure Port adalah perangkat lunak yang memantau jaringan yang menampilkan semua daftar saat membuka IP. Yang kedua yaitu CyberKit yang merupakan salah satu software yang berhubungan dengan keamanan sistem informasi atau yang digunakan biasa oleh para cracker ataupun hacker. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan program penyerangan. Salah satu cara untuk mengetahui kelemahan sistem informasi yaitu menyerang diri sendiri dengan paket-paket program penyerangan atau attack yang diperoleh dari internet. Yang pertama, TCP wrapper adalah memiliki dua file yang berada di direktori etc, yakni host. Yang kedua, cracker, yaitu seseorang atau kumpulan orang yang berniat untuk merusakkan atau menghancurkan integrasi di seluruh integrasi jaringan sistem komputer, dan tindakannya ini dinamakan dengan cracking. Selanjutnya yaitu penggunaan pemantauan program jaringan. Pemantauan jaringan adalah proses TI yang memantau ketersediaan, waktu aktif, operasi, dan performa jaringan yang kompleks. Proses ini mencakup pelacakan dan analisis komponen jaringan seperti root, switch, dan firewall. Dengan memeriksa kerusakan pada sistem dan performa antarmuka, jaringan Anda akan dapat mendiagnosis, mengoptimalkan, dan mengelola berbagai sumber daya jaringan. Sekian dulu pemahaman materi tentang evaluasi sistem keamanan sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.